Sering dengar orang ngomong pasar saham lagi bagus atau lagi jelek, tapi seberapa sehat sih sebenarnya? Nah, hari ini kita nggak akan nebak-nebak. Kita bakal bedah datanya langsung, dalam banget buat cari tahu jawabannya. Yuk, kita mulai. Iya kan? Ini pertanyaan utamanya. Pasar ini sebenarnya lagi mau naik atau jangan-jangan ada jebakan yang nggak kelihatan? Daripada kita spekulasi, mending kita serahin aja ke data, biar angka yang ngomong. Oke, biar jawabannya akurat, kita butuh snapshot waktu yang spesifik. Kita akan ambil data dari tanggal 19 Januari 2026. Nah, data dari hari inilah yang akan jadi fondasi investigasi kita. Jadi kita mulai dari yang paling gede dulu ya. Kita lihat dari atas. Ibaratnya kita scan setiap saham yang ada di bursa. Tujuannya? Buat ngerasain denyut nadi pasarnya secara keseluruhan. Dan cakupannya ini gede banget loh. Pada tanggal itu tercatat ada 944 saham. Wow, jadi inilah universe kita, titik awal dari semua penelusuran ini. Nah, kan nggak mungkin ya kita analisis satu-satu 944 saham itu. Capek. Makanya, kita bakal pakai sebuah filter teknis. Anggap aja ini saringan, buat nyari saham mana aja sih yang benar-benar lagi nunjukin kekuatan. Alat yang kita pakai namanya Moving Average, atau biasa disingkat MA. Gini deh, biar gampang, bayangin aja kita lagi lihat kapal di laut. Harga saham harian itu kan naik turun, kayak kena ombak, bikin pusing. Nah, moving average ini nunjukin arah haluan kapalnya. Jadi kita tahu, sebenarnya kapal ini lagi bergerak kemana. Ampuh banget buat ngeliat tren aslinya, di tengah noise harian. Saringan kita ini punya dua syarat yang ketat banget. Pertama, tren jangka pendeknya harus lebih kuat dari tren jangka menengahnya. Terus, syarat kedua, tren jangka menengahnya juga harus lebih kuat dari tren jangka panjangnya. Jadi, pas ketiganya ini berbaris rapi, itu sinyal kuat banget kalau momentum naiknya solid, bukan cuma lonjakan sesaat. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Kita punya 944 saham. Terus kita punya saringan super ketat tadi. Kira-kira apa ya yang terjadi pas kita saring seluruh pasar pakai kriteria ini? Coba deh tebak dulu, dari hampir 1.000 saham, berapa banyak sih yang kira-kira lolos tes sekuat ini? Mungkin cuma dikit banget ya? Atau jangan-jangan malah lebih banyak dari yang kita kira? Jawabannya adalah 556. Yap, benar. Anda nggak salah dengar. 556 saham lolos saringan momentum kita. Ini angka yang wow, signifikan banget. Artinya apa? Artinya mayoritas saham di bursa kita, tepatnya hampir 59%, itu secara teknikal lagi sehat dan trennya lagi naik. Ini bukan sinyal kaleng-kaleng yang bisa kita cuekin gitu aja. Jadi intinya gini, kekuatan pasar itu ternyata merata. Lebih dari setengah saham di bursa lagi ngasih sinyal bullish, alias tren naik yang udah kekonfirmasi. Ini bukan cuma cerita tentang beberapa saham blue chip doang, tapi menyebar. Oke, jadi kita udah tahu nih gambaran besarnya. Pasar lagi kuat, tapi pertanyaan berikutnya, kekuatan ini paling ngumpul di mana sih? Nah, sekarang kita bakal gali lebih dalam lagi, kita bedah per sektor. Di tabel ini, kita bisa lihat rinciannya per sektor. Kelihatan ya, jumlah saham yang lolos beda-beda. Ada properti, keuangan, macam-macam deh. Tapi, tunggu dulu. Angka absolut kayak gini belum cerita sepenuhnya. Kenapa? Soalnya jumlah total saham di tiap sektor kan beda-beda. Jadi ngebandingin angkanya langsung itu kurang adil, nggak apple to apple. Biar fair, kita harus lihat persentasenya. Nah, dari sini baru kelihatan sektor mana sih yang punya juaranya paling banyak secara proporsional. Dan inilah dia para juaranya. Di posisi puncak ada properti dan real estate, di mana 74% sahamnya lagi dalam tren naik. Gila kan? Ditempel ketat banget sama infrastruktur di 73% dan transportasi dan logistik di 69%. Jelas banget, tiga sektor inilah yang lagi jadi mesin penggerak pasar. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya, udah pakai saringan, dan udah nemuin jagoan-jagoannya. Sekarang waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini dan kita rangkum. Apa sih artinya semua ini? Jadi ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. 1, kekuatan pasar ini beneran merata, bukan cuma kejadian aneh di beberapa saham. 2, ada pemimpin yang jelas banget, yaitu sektor properti, infrastruktur, sama transportasi. Dan yang ketiga yang paling penting, kalau digabungin semua ini adalah sinyal bullish atau tren naik yang sangat kuat buat pasar secara keseluruhan.
Data udah nunjukin ke kita adanya kekuatan yang signifikan dan merata di pasar. Pertanyaan besarnya sekarang, kalau sinyal sekuat ini beneran akurat, kira-kira pasar kita mau dibawa kemana selanjutnya? Nah, itu pertanyaan yang menarik buat kita pikirin sama-sama. Makasih banyak sudah menyimak.